jangan Maret ke Bali. Iya. Kita akan Mungkin Sin, mencari lokasi terbaik, Der. ya. Loh, mungkin Sin, ini sepupunya ini baru tahu tahun lalu atau sebelum-sebelumnya juga udah tahu? Sudah sepupu saya kayaknya udah tahu kayaknya kalau saya di Prudential gitu. Tapi baru ingin tahun lalu mestinya ikut gitu di akhir tahun. Ya, akhir tahun lalu dia tanya di saya. Karena sebenarnya ini kan sepupu saya dari luar pulau. Karena di luar pulau itu sebenarnya ada agen lain, agen Prudential juga gitu loh. Cuman dia bilang ya lebih enak ikut di saudara sendiri katanya gitu. Oke. Jadi nggak ada kesulitan apapun ya? Ya ini Der, tinggal minta transfer ini. Nggak transfer. Oke. Kalau Pak Eko gimana Pak Eko? Dipanggil Pak Eko. Halo Pak Eko. Hai Pak Eko. Ya Pak. Hai Pak Eko, apa kabar? Ya. Di bulan Baik. Januari udah jos ya. Nomor 1 loh Pak Eko saat ini ya, nggak main-main loh ini. Ya apa cerita nih dong? Yang sabitan kemarin dan apa prosesnya dan ceritanya gimana? Prosesnya gimana? Istilahnya kan udah November, Oktober, Desember kan udah jos Pak. Ya udah sekalian aja gitu loh. Ini nasabah tahun lalu yang belum closing atau nasabah benar-benar tahun 2021? Tahun 2021. Wow, luar biasa. Langsung atau ada tunggu-tunggu dulu atau ada dipikir-pikir atau langsung? Oh, langsung. Langsung. Dan dia ambil apa nih produknya? Kenapa Pak? Dia ambil apa produknya? Ini masih PGB. Oh, PGB. Apa? Ridernya apa ridernya? Enggak, itu aja, PPH Plus. Oh, PPH Plus. Ya. Ya. Dia hanya ambil PPH Plus ya. Iya. Belum. Di kota mana Pak Eko? Di Lumajang atau mana? Lumajang. Nggak ada objection ya, keberatan nasabah gitu pada saat ambil atau langsung memang dia mau ikut? Langsung mau ikut sih Pak. Karena dari mulut ke mulut sih Pak. Oh, udah gimana? Udah terkenal atau gimana gitu Pak Eko di Lumajang? Ya, kalau Pak Eko adalah orang Prudential. Ya, karena kan ya mungkin dari orang mulut ke mulut gitu. Jadi misal dipanggil ya pasti langsung closing udah. Rata-rata seperti itu ya? Seperti itu. Jadi bukan canvassing, enggak. Nggak ada canvassing. Pak Eko di Januari bulan kemarin ada tantangan apa Pak Eko? Januari kemarin ya. Iya, ada tantangan apa nih? Dalam proses closingnya ada tantangan apa? Atau ada sesuatu yang mau diceritakan atau bakalnya ada closing lagi ke depan? Januari. Sebentar. Apa ya Pak ya? Istilahnya ya, belum maksimal aja Pak. Belum maksimum dalam arti Pak Eko mencari nasabah atau gimana? Rekrut ya. Oh, rekrut. Ya. Saya ke rekrut. Jadi memang ini peralihan saya harus rekrut gitu loh Pak. Ya. Memang saya harus mengurangi untuk saya cari nasabah. Arahnya mumpung awal saya ke rekrut. Tapi itu. Tetap kalau ada yang mau tetap ya Pak Eko. Tetap, dalam arti tetap kalau misalnya ada orang mau ya tetap. Terus strateginya Pak Eko untuk ngerekrut gimana Pak Eko? Klien itu setelah closing direkrut atau mungkin orang baru-baru yang mungkin usia tertentu atau gimana? Atau klien tersebut yang dijadikan nasabah dulu setelah itu direkrut atau gimana? Arahnya mungkin saya ke klien saya rekrut. Klien udah rekrut ya, supaya mereka lebih mengembangkan distribusi atau lingkungannya apa istilahnya itu ya, ring satunya mereka ya Pak ya, betul ya Pak ya? Betul. Ya, jadi minimal kalau Pak Eko prospek nasabah minimal ya saudara nasabah tersebut ya atau adiknya, kakaknya atau teman-teman baiknya minimal ikut gitu ya? Iya. Dan kalau bisa tahun itu pun juga kalau tahun ini juga dipromosikan supaya tahun berikutnya mereka ngerekrut lagi dan mereka meng-closing di ring satunya mereka ya supaya tahun depan yang anak-anaknya juga promosi dan dianya pun juga naik promosi AD. Betul ya Pak ya?
Kurang lebih seperti itu, Pak, ya? Kurang lebih seperti itu, Pak. Ini memang saya bicara sama tim, kalau bisa dia istilahnya gini, dia harus naik AAD, wajib naik AAD. Kalau bisa dia harus juga naikin AAD di bawahnya dia. Gimana Pak ceritanya Pak? Kok saya nggak paham? Dia harus naik AAD tapi dia naikkan AD. Gimana Pak? Naikkan AAD juga. Oh, jadi naikkan AAD bareng. juga. Bareng berapa? Contoh misalnya kalau si A itu adalah rekrutan Pak Eko, di mana si A Pak Eko harapkan untuk jadi AAD, ya kan? Setelah itu si A ngerekrut siapa? Merekrut si B. B, dan B juga harus naik AAD. Terus si A juga ngerekrut C enggak? Atau cukup B aja? Oh, enggak. Kalau dia memang istilah rekrut C, enggak apa-apa, silakan gitu loh. Terus itu. Harapannya kenapa Pak Eko kok disuruh barengan naik-naik jadi AAD gitu? Ya, supaya kalau saya bilang sih, kalau saya lihat istilahnya supaya AD-nya dia nggak AD 0. Langsung ya Pak ya nanti ya? Betul. Dia langsung. Nanti mungkin Pak Andri ADS nanti bisa jelaskan kalau promosi ada yang 300 juta atau 400 juta itu ya nanti ya? Ya, udah gitu. Ya. Ini lagi juga gini loh Pak, ini juga lagi kesempatan ya. AD sekarang ini kalau saya lihat sih sangat mudah. Kita nggak tahu ya, kemungkinan di tahun depan targetnya dikembaliin lagi, dinaikin lagi sama prudensial saya nggak tahu. Kalau mumpung kali ini naik AAD itu mudah, ya kan? Istilahnya cuma 300 juta, 4 agent, istilahnya cuma aktif ya. Nggak seperti zaman saya dulu, kok naik UM, istilahnya harus 4-30-an kan seperti itu, Pak. Iya. Sangat beda. Apalagi sekarang 300, kita nggak tahu tahun depan gimana istilahnya pruden istilahnya apa. Oh, kotanya udah penuh. Udah dinaikin aja targetnya 500. Saya bilang ke agent saya seperti itu sih. 300 saja kamu istilahnya ngoyo, apalagi tahun depan 500. Sekarang ini saatnya udah, gitu loh. Jadi mumpung ada kesempatan seperti ini, ambil aja Pak ya. Iya, betul sih. Dan Pak Eko sudah mulai memprogreskan sejak Januari 2021 Pak ya. Mulai ya. Ya, good luck Pak ya Pak Eko ya. Ya, makasih Pak Mike. Oke, kembali ke MC Bu Liangni, Christine. Aduh, luar biasa ya Pak Eko, semangat sekali. Ya, nanti Bu Christine nanti juga dibantu oleh Pak Willy, oleh Pak Vincent, oleh Pak Sofyan untuk buat trainingnya untuk hal tersebut supaya lebih ngelontok ya di dalam mindset kita masing-masing. Kita tunggu aja ya dari mereka. Seru nih teman-teman. Ya, thank you. Seru dong. Ini pembicaranya udah datang ya? Oh ya? Please welcome. Belum. Astia Masjid belum ya? Namanya kelihatannya kok nggak ada ya? Iya, kayaknya belum datang. Coba tanya Pak Willy, sudah belum? Coba ada sharing-sharing dari yang kalau belum datang ada sharing-sharing lagi mungkin Bu Christine dari tadi yang mencapai tadi yang closing siapa? Tadi bisa ditayangkan lagi? Iya. Yang nomor 4 ya kalau nggak salah, nomor 5 atau siapa? Hari ini siapa yang pegang Bu Christine? Pegang apa, Der? Ananda atau Didin? Ananda. Ayo, Ananda. Ananda di mana nih?
ini masih nunggu speaker ya, Liang nih? Ya, Bu Novi. Kayaknya belum ada speakernya. Yuk kita tanya lagi nih ke teman-teman lagi, siapa yang submit ini? Iya. Kamu main dan pukul lada. Ananda, yang submit siapa Ananda? Tolong ditayangkan lagi. Cece sudah pulang. Sini, kamu jangan di situ. Ada Monica, ada Teguh, ada Esther, mungkin yang hadir. Anda tolong di-mute ya Nanda ya, semua. Ayo, apa Tin? Kita panggil Tin. Esther Carolina. Oh ini Monica Gosali. Ada nggak Monica Gosali? Ini yang dua. Teman-teman yang submit ada nggak yang hadir gitu? Langsung aja dibuka videonya. Tin. Tin. Ya. Itu suara dari dari apa? Backsound-nya dari rumahmu Tin. Nah itu, backsound-nya dari rumahmu. Iya. Iya. Kenceng loh Tin, sampai gua takut sampai. Maaf teman-teman. Gua takut sampai. Jangan takut, lucu kok. Ya. Ini ponakan Mana Monica? saya. Monica ada Monica. Monica. Teguh, Pak Teguh ada tuh, Pak Teguh Mojian. Sorry ada tuh, Pak Teguh. Ayo dipanggil dong Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Itu Bu Patricia udah datang tuh, Bu Patricia. Please welcome Bu Patricia Murjid. Nah, teman-teman, kayaknya pembicara udah hadir ya. Dar. Iya, udah datang. Tes. Ya, udah hadir, Bu, yang nih. Ya, nah, kalau gitu kita langsung aja ya, kita saksikan. Mungkin ada Sunday Punch dari pembicara kita hari ini. Selamat pagi, Bu Patricia. Ya, pagi. Waduh, saya kecepatan ya masuknya kayaknya. Enggak, udah tepat sekali kok. Banget, iya. Oh gitu. Ini saya izin ya, saya pakai dua device ya, Ce ya. Saya izin pakai dua device ya, soalnya kalau satu device kadang takutnya pas gambar saya nggak keluar. Oke, yang penting suaranya nggak, istilahnya apa itu? Tabrakan ya suaranya, apa itu istilahnya? Aman kok. Aman ya, thank you Bu Patricia. Muncul Bu Novi. Mau ngomong apa nih Bu Novi? Apa ada Sunday Punch? Kalau ada, mari kita saksikan bareng, teman-teman. Oh, nggak bisa diputar ya, Sunday Punch saya. Oke. Bisa, Ibu Patricia. Oh ya. Kemarin saya ada kirimkan ke Koweli. Nggak bisa diputar ya? Bisa dibantu Ananda ya.
Mohon tunggu ya teman-teman Sunday Punch-nya. Oh, kayaknya kemarin Sunday Punch-nya kelupaan teman-teman, lupa dikirim ke moderator. Mungkin bisa langsung gitu Ibu untuk sharingnya Ibu Patricia. Oke, boleh. Oke, tunggu ya. Saya langsung share screen aja ya. Ya, nah teman-teman, mari kita sambut pembicara kita, Ibu Patricia Mujid. Oke, semangat pagi teman-teman semua. Wah, hari ini saya dikasih kesempatan ya untuk sharing di SB8. Oke, perkenalkan ya, nama saya Patricia Mursid. Sebenarnya saya stay-nya bukan di Surabaya, saya stay-nya sih di Makassar ya, teman-teman ya. Makassar. Ya, di Makassar kok. Ya, jadi terima kasih nih buat Ko Michael ya dan Ko Eli yang udah Terima kasih Bu Patricia. Thank you banget udah ngundang saya untuk hari ini. Jadi sebetulnya gini, apa yang saya sampaikan ini hanya sekedar apa yang sudah saya lewati ya Ko ya. Jadi jadi teman-teman apapun yang saya sharingkan teman-teman APBN aja, karena apa? Tetap yang benar adalah leader teman-teman semua. Karena leader adalah orang yang sangat mengerti kondisi teman-teman pada saat ini. Oke ya. Jadi apa yang saya sharingkan ambil positif, buang negatif aja. Bu Patricia, ngomong-ngomong Bu Patricia bukan dari Sulawesi kan ya? Saya asli kok, dari Makassar. Asli? Serius? Oh. Iya. Karena biasanya orang Makassar kalau ngomong kan mi, ci gitu. Bisa sedikit-sedikit, tapi kalau ketemu orang yang bukan dari Makassar pasti dengan bahasa Indonesia aja. Oh, oke. Kadang keluar juga kok kalau sharingnya di Makassar ya? saya juga dengan betul. Oh gitu ya, oke. Iya. Oke, jadi perkenalkan teman-teman, saya Patricia kebetulan leader atau AD dari Racing Star Warrior Tuhannya Koriki ya. Terus saya ini teman-teman kok ngelihat saya, wah ini kok kayaknya teman saya lahirnya 3 Mei 87. Jadi belum tua-tua banget ya, mukanya aja yang tua. Oke, nah teman-teman sebetulnya awal saya join di Prudential itu sebetulnya saya yang menyerahkan diri menjadi agent. Kenapa saya menyerahkan diri? Karena pada saat itu kan dulu suami saya itu kerjanya di Indonesia, kebetulan penerbangan di Makassar. Dan waktu suami memilih untuk kerja di 3 tahun setelah itu memilih untuk kerja di luar negeri. Nah, menjadi teknisi pesawat juga di sana. Nah, saya sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak. Jadi sudah emak-emak ya, bukan lagi anak. Agent itu ya karena berhubung suami di ekspatriat, kami kan sekeluarga membutuhkan asuransi. Nah, saya kebetulan cari-cari asuransi apa sih yang cocok buat kami sekeluarga. Nah, ketemulah nama Prudential. Nah, posisi saya menyerahkan diri menjadi agen itu pas saya lagi di Kalimantan. Tepatnya sih Kalimantan Timur ya. Nah, Tarakan. Mungkin teman-teman ada yang tahu Tarakan ya? Tahu. Pernah ke sana, Bu. Oh, pernah kok ya? Pernah. Naik kapal ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Tapi sekarang sudah banyak pesawat lah kok. Ya, pesawat ya? Iya. Nah, saya naik pesawat, sorry Bu. Yang ke Berau, yang naik kapal kalau nggak salah. Boleh. Benar. Kalau dari Tarakan kita mau ke Berau atau ke Derawan ya? Kok ke Derawan ya? Enggak, ke Berau kerja prospek.
Prospek Bu Mursyid, kita belum jalan-jalan kita. Keren ya, teman-teman ternyata semua sudah pernah ke Tarakan dan sekitarnya ini kayaknya. Kenunukan, Tanjung Selor, ya. Bu Patricia. Oh iya. Wah keren. Jauh sekali ekspansinya. Nice speed. Iya benar, naik speedboat ya. Nah terus saya waktu itu kebetulan kan saya lahir besarnya di Tarakan. Jadi waktu itu saya lagi pindah ke Tarakan, berhubung mama saya kan lagi agak kurang sehat, jadi saya pindah ke Tarakan. Suami juga kerja di luar, ya udahlah lebih enak kalau dekat sama keluarga. Nah akhirnya saya menyerahkan diri lah menjadi agent. Saya juga bingung sih background saya ini ibu rumah tangga atau karyawan. Karena pada saat saya menyerahkan diri itu saya masih statusnya karyawan. Oke, jadi begitu saya jadi agent, baru saya full time menjadi agent Prudential. Nah, terus kalau hobi, mungkin ini ada hubungannya nih, hobi saya dulu dengan kegiatan yang sekarang. Saya zaman dulunya itu hobi basket. Dulu, kayaknya ada deh di Surabaya itu namanya Tony Agus ya. Tony Agus, nggak tahu SB berapa. Nah itu juga barengan saya waktu zaman PON kayaknya. Nah terus mungkin karena saya dulunya atlet, saya biasa dengan tantangan gitu loh. Makanya begitu ketemu Prudential, oh ini saya cocok deh, saya suka yang kayak gini, yang menantang lah, yang nggak monoton hanya kerja. Kan dulu saya sebelum di Prudential kan kerja di bank. Agak membosankan teman-teman, bangun pagi, saya asli benar nggak bisa bangun pagi. Ngomong-ngomong di bank, bagian apa Bu? Saya kebetulan teller. Oh teller. Ya, saya teller waktu itu. Nah ya udahlah sambil ngisi-ngisi waktu, tapi emang saya selalu kena tegur sih, nggak bisa bangun pagi kok. Jadi emang nggak cocok jadi karyawan. Emang bukan basic saya menjadi karyawan. Oke, nah ini sekedar perkenalan, ini adalah keluarga kecil saya, ini suami saya. Suami saya adalah asli karyawan banget dan merasakan 3 kali PHK. Nah, nanti saya ceritakan detailnya ya. Nah, ini anak saya 2, baru 2 sih. Sebenarnya kalau tadi sandepan saya keputar, kelihatan anak saya berapa. Jadi karena nggak keputar, saya udah serep nyiapin ini. Iya. Nah, jadi saya waktu itu sebetulnya direkrut itu 2012 bulan Desember. Nah, sekilas tentang saya, tahun 2010 nih, tepatnya setelah 3 tahun saya menikah, anak kedua saya itu kan masih baby nih, masih 8 bulan. Nah, suami pada saat itu memutuskan untuk bekerja di luar negeri nih, Ko. Nah, keluarga kami ini yang tadinya kumpul terus, akhirnya terpisah nih, karena emang tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga. Ya, tahulah kalau kerja di Indonesia, walaupun kita seorang profesional juga, yang namanya karyawan kan beda ya, Ko ya. Agak beda salary-nya sama di luar. Nah, terus semenjak suami kerja di luar sih, kehidupan ekonomi keluarga kami sih semakin membaik, tapi semua itu terbayar dengan anak-anak yang jauh dari sosok seorang ayah. Nah, hal itulah yang bikin saya berpikir, setelah saya menjadi agen kan saya butuh asuransi nih setelah suami saya bekerja di luar. Nah, akhirnya begitu saya dikenalkan dengan Prudential, saya berpikir ini harusnya bisa menghasilkan supaya nanti bisa membantu perekonomian keluarga saya gitu, sehingga suami saya tuh nggak perlu jauh dari keluarga lagi. Nah, ini pasti kenal ya, Ko Riki ya. Jadi ini zaman saya masih konvensional ini, belum pakai jilbab. Yang sebelah kanan Ibu ya? Iya saya kok, dua-dua itu saya. Seperti Ibu Yuli Chandra dari SB9 dulu. Gitu ya? Iya serius, mirip. Jadi ini saya waktu yang kiri itu masih langsing banget tuh, beratnya masih 50-an. Ini 2013. Saya itu direkrut tahun 2012 kok, bulan Desember di Tarakan. Tapi setelah itu karena mama saya harus berobat di Makassar, jadi saya pindah ke Makassar dan jalanin Prudential ini di Makassar nih. Saya jalanin menjadi agent itu nggak ada kantor, nggak ada sistem. Asli nggak ada apa-apa, dan mungkin saya pun nggak kenal ADS Makassar gitu loh, sama sekali nggak ngerti apapun. Nah, yang kiri ini yang foto baju putih itu saya kan keluar kode agent itu April 2013. Ini adalah acara pertama saya ikut sama agensi
tanggal 30 Agustus 2013, ini kayaknya gabungan tuh beberapa agensi. Waktu itu masih SB19. Nah, ini yang baju putih leader saya nih. Langsung bapak saya langsung ini. Kalau Koriki kan kakek saya. Nah, ini kebetulan, tapi kalau yang bantu saya benar-benar yang sangat berjasa hingga saat ini yang membentuk saya, itu adalah Koriki, bukan bapak saya langsung. Soalnya bapak saya tuh adanya di Tarakan. Nah, jadi Koriki yang sering bolak-balik ke Makassar. Waktu itu dia nggak pernah ngajarin saya apapun. Nah, tiba-tiba dia datang ke Makassar nih. Dia datang ke Makassar waktu itu bulan Mei 2013, beliau datang bantu saya untuk training produk, terus join field work. Jadi kita barengan sampai akhirnya dia pergi seminggu waktu itu Koriki nemenin. Tapi asli nggak ada closingan sama sekali karena memang saya nggak punya referensi. Karena saya hitungannya pendatang di Makassar. Saya sih aslinya sebetulnya Tarakan, tapi orang Sulawesi, orang tua. Nah, terus Koriki ini orangnya luar biasa juga sih support saya gitu. Dia jauh-jauh dari Surabaya, datang untuk trainingin saya, canvassing toko ke toko. Sebenarnya saya punya fotonya beliau tuh sampai ketiduran loh di toko, gara-gara nemenin saya. Nah, terus saya sama sekali tuh nggak ada closingan. Nah, kebanyakan orang kan berpikir, aduh kayaknya banyakan agent ya. Bilang, bukan passion saya, saya nggak cocok deh. Tapi saya nggak suka gitu. Nah, ini kembali lagi ke saya yang dulu. Karena saya atlet dulunya, jadi mungkin terbiasa dengan di-challenge gitu loh, ditantang. Kalau semakin saya nggak dapet tuh semakin kayak keinjek-injek gitu loh. Jadi nggak suka. Jadi makanya saya bilang sama Koriki, balik aja ke Surabaya, ntar lihat aja nanti hasilnya. Saya gituin. Akhirnya saya canvassing sih. Saya emang modal nggak ada referensi ya, kok ya. Memang canvassing rekrut, canvassing nasabah, semua saya jalanin. Nah, saya setiap hari itu sudah ngatur waktu. Setiap hari itu canvassing. Akhirnya dari canvassing itulah saya mulai memiliki database. Nah, ini salah satu contoh, salah satu. Jadi saya awal mulanya sendirian ya kok di Makassar. Belum ada rising star lain. Jadi kebetulan saya agent pertama di Makassar. Akhirnya saya membangun tim di Makassar yang tadinya dari sendirian. Ini kalau yang foto sebelah kanan ini di rumah saya. Waktu itu saya bikin rumah saya sulap jadi tempat training. Dari awalnya sendirian, saya canvassing rekrut, agent get agent, sampai alhamdulillah bisa rame seperti ini. Kalau itu waktu 2015 apa saya cetak 4 UM. Zaman dulu kan masih UM ya kok ya. Ngomong-ngomong dari tadi start Koriki yang Pak Riki yang nemenin sampai punya tim segini banyak, itu berapa lama, Bu? Saya setahun, jadi gini, saya direkrut kan waktu itu 2012, tapi belum jalan. 2013 saya baru keluar kode agent bulan April. Bulan Mei 2013 Koriki nemenin saya. 2014 awal saya promosi UM. Wow, oke. Oke, promosi UM, pada saat itu yang saya tahu kan cari nasabah. Koriki bilang, bulan Oktober dia datang nih, Patri kamu kejar UM ya? Apa under UM? Pokoknya jenjang karirnya gini-gini. Oh iya, gitu ya. Nah, ya udahlah, saya kejar. Akhirnya dia bilang kamu harus punya agent 4. Waktu itu diajarinnya kan suruh 4 apa 5, saya lupa. Yang jelas dari total untuk naik UM semua omsetnya saya yang cari kok. Agak ini sih. Jadi saya lempar ke mereka gitu loh. Closingannya semua saya pakai akhirnya nama saudara-saudara saya. Untuk saya capai UM. Saya kalau dibilang nggak berprestasi, ya emang saya nggak berprestasi banget dulunya kok. Taunya jalan sekedar jalan gitu loh. Disuruh begini ikut, disuruh begitu ikut. Tapi nggak mau detail gitu loh, bertanya. Itu salahnya sih. Nah, terus di 2014 saya mulai mengembangkan sih kok. Nah, foto ini sih saya di 2015. Foto yang ini foto 2015 sih. Saya pada saat itu cetak 4 UM, terus 2016-nya lagi, nggak tahu, saya sampai bingung deh cetak berapa waktu itu, tunggu ya. Siap.
Ibu SUM-nya pada waktu tahun berapa nih, Bu? Saya 2015 tuh, setahun saya. 2014 saya. Ya. Nah, tapi waktu mau naik AM saya tinggal kelas kok. Kan waktu AM itu kan 2,7 M. Betul, dulu 2,7 M. Tahun pertama SUM saya kok itu saya omset hanya kalau nggak salah 900 juta, kurang banget. Sedangkan mau naik mau naik AM kan 2,7 M ya. Nah, akhirnya di tahun keduanya saya sebagai SUM, yaitu tepat di 2017 tuh saya promosi AM. Tapi AM-nya saya ambil omset 1 tahun aja. Bukan diakumulasi dari 2 tahun. Kalau zaman dulu kan ngejar AM boleh dari 2 tahun ya, kok ya? Halo? Iya, betul sekali. Oke. Nah, tapi saya kejarnya ini dalam 1 tahun. Saya waktu itu untuk ngejar AM itu saya dapat 3,3 M. Omset saya dalam tahun 2016. 2017 ya berarti promosinya. Kayak gitu. Jadi waktu itu saya cetak waktu itu total berarti 4 AAD. Kan setelah saya promosi AM itu kan ada promosi tengah tahun tuh kok. Nah, promosi pertengahan tahunnya itu saya cetak 4 AAD direct sama 1 AAD indirect. Kebetulan yang indirect itu dia Star Club Sydney kalau nggak salah. Kayak gitu. Jadi waktu itu Ko Riki emang benar-benar banyak mensupport saya. Beliau itu datang bolak-balik lah ke Makassar. Setahun mungkin bisa 2 sampai 3 kali. Untuk bantu saya ngembangin tim, ngadain BOP dan lain-lain, karena semua kan support pribadi ya kok ya, karena kita nggak punya sistem. Bukan hal yang mudah juga sih maksudnya untuk berjuang bertahan di kondisi emang nggak ada partner gitu, nggak ada partner maksudnya nggak ada leader, nggak ada sistem, tapi ya kembali lagi ke tujuan saya join gitu. Iya, yang membuat Bu Patricia bisa istilahnya menerima bahwa Prudential ini akan dapat membantu untuk merealisasikan goal Bu Patricia ini apa pada waktu itu? Kelihatannya kok saya dengar dari cerita sekilas kok nurut-nurut aja gitu ya, tipenya kok nurut-nurut aja gitu ya, malah ditinggal leader malah berjuang sendiri. Ya nggak diam tambah berjuang, itu kira-kira apa ya Bu Patricia? Pada waktu itu melihat apa ya? Jadi yang saya tangkap begini kok, saya closing keluarga aja, saya dapat lumayan banget gitu loh. Kayak saya kebetulan gini, jujur saya mata duitan. Saya matre banget kok. Iya. Jadi emak-emak kalau dipecut duit kan pasti nafsu ya kok ya. Nah, jadi itulah motivasi terbesar saya. Karena saya butuh penghasilan, karena sekedar info nih, di bulan Oktober pada saat saya disuruh kejar UM, itu suami saya di PHK untuk pertama kalinya. Nah, jadi saya lagi sama Ko Riki kan passing rekrut. Tiba-tiba suami saya nelpon nih lagi di mobil, "Ma, ini papa dipulangin." Hah? Waduh, saya bilang gitu. Ya lemes ya kok ya, maksudnya kita tadinya punya income AD lah ya, kalau kita bilang income AD, terus tiba-tiba hilang, wah itu nyesek banget gitu loh. Sedangkan posisi saya kan masih agent. Nah, jadi akhirnya saya ya itulah kok yang membuat saya jalan tanpa ada sistem dan tetap semangat ya, karena memang saya butuh. Karena memang saya butuh, karena saya tahu tujuan saya butuh duit. Karena suami saya pada saat itu di PHK. Iya. Oke. Nah, ini mungkin teman-teman yang pernah ke Nunukan tahu ini deh, Tugu ini yang saya foto naik motor. Saya canvassing itu sampai ke Nunukan. Ke Nunukan juga. Nah, ini yang perbatasan Malaysia sih ya. Iya, tahu. Saya juga naik motor kok, Nunukan. Iya, 2 bulan saya di sana. 2 bulan. Wah, pasti dapat omset banyak nih, Cek. Lumayan, tapi udah lama. Tapi memang marketnya di sana mungkin masih cukup bagus. Saya achieve MDRT pertama saya kan dari Nunukan. Itu pertama kalinya sih. Keren. Jadi kebetulan saya ini tipenya saya naik skateboard juga dong, atau Susi Air. Iya, nggak ada naik. Nanti saya tunjukin, ada fotonya kok. Iya, jadi yang naik motor itu saya tuh mental. Parah pokoknya. Iya. Ombaknya tinggi. Saya pernah loh ke sana tuh ombaknya 3 meter loh, Cek.
Wow. Benar. Karena kita kan lewat laut lepas ya, bukan lewat sungai. Habis gitu pegel semua badannya. Wah, pegel muntah-muntah saya. Ya, karena dulu saya pernah tuh datang ke sana pas ombaknya 3 meter tuh saya tuh punya perasaan nyesal, Ceng. Saya nyesal kenapa saya bisa ada di sini. Kenapa sih? Akhirnya ya itulah benerin tujuannya dulu ya. Jadi saya terus nyemangatin diri aja, ngomong sama diri sendiri, enggak kok, ini bentar aja. Padahal lumayan ya 2,5 jam. Jadi saya percaya gitu loh, kalau kita mau capai tujuan tuh berarti harus memang ada pengorbanan atau proses yang harus kita lalui gitu sih. Nah, terus saya tuh kan fasting kan dari awal. Tapi enak loh di sana. Di mana, Cek? Gampang cari orang kaya itu nggak ada pagar, nggak ada apa, langsung gitu kan? Iya, saya memang kan fasting kita. Gampang nemunya, jadi langsung tahu, oh ini haji betul, ini, haji ini, betul. Kan? Benar banget. Gampang, pokoknya udah ketahuan. Di daerah itu gampang, nggak ada pos satpam, nggak ada. Betul, tantangannya lebih nggak seberat di ini. Seberat kalau di kota besar sih, Ceh. Kalau kita di daerah beratnya cuma dulu pos satpam. Iya, soalnya kalau di daerah itu tantangannya adalah membuka pikiran mereka. Bedanya sama orang di kota kan mereka pikirannya lebih terbuka tentang asuransi. Kalau di daerah mungkin lebih mudah mendapatkan database, tapi sulitnya membuka pikiran mereka. Karena memang mereka nggak terbiasa dengan yang namanya asuransi, apalagi rumah sakit yang kerjasama nggak ada gitu. Nah, terus jadi gini, pada saat awal-awal join itu kan saya selalu canvassing. Nah, saya sadar, jadi begitu saya UM, saya tuh sadar, saya punya market itu nggak banyak. Nah, gimana caranya supaya bisa berkembang? Berarti saya harus ngerekrut kok. Jadi memang saya 8 tahun hampir 8 tahun di Prudential baru saya achieve MDRT loh kok. Karena apa? Saya ngembangin tim terus. Tapi akhirnya begitu karena COVID ini mau gerakin orang susah ya, karena kan memang orang juga takut ya kok ya dengan kondisi pandemi ini. Akhirnya saya bilang ya udahlah, kita nggak bisa ngarapin orang lain untuk bisa berproduksi. Ayo kita yang jalan, saya dan suami gitu ya. Akhirnya ya achieve kok, maksudnya 2020 ya Bu ya? Iya, yang baru-baru ini 2020. Congratulations ya. Jadi MDRT pertama kali ya? Iya, MDRT pertama kok. Makanya ada bintangnya. Iya. Ada bintangnya kan lebih. Oke, selamat Bu. Iya. Nah, jadi yang saya achieve MDRT dari mana? Dari Nunukan itu. Jadi dari Nunukan itu saya achieve MDRT. Total API yang saya dapat kemarin itu sekitar hampir 1,2 M. Wow. Iya, jadi lumayan banget sih kok. Itu database yang mana? Yang dari tahun 2013 yang pernah saya samperin. Jadi memang saya nggak pernah putus hubungan. Saya nggak pernah. Pertama Nunukan kan pasti nggak langsung dapat respon ya. Oh pasti. Saya bolak-balik juga belum kelihatan sih bulan kedua. Ada bulan pertama nggak ada, saya nggak pernah closing di sana di awal-awal. Jadi karena database yang awal-awal saya agent itu kan saya nggak pernah putus hubungan karena saya percaya branding diri itu penting. Jadi mereka sudah tahu si Patricia Prudential. Jadi hampir di sana tuh orang tahu oh Patricia ya Prudential. Kalau mereka butuh info tentang Prudential, mereka saling mereferensikan gitu loh. Nah, jadi memang saya selalu bangun hubungan karena saya memang betul-betul nggak punya market. Semua database saya hasilkan passing. Nah, terus. Tapi orang sana tuh baik-baik loh. Oh, baik, saya sampai mungkin saya diabetesnya gara-gara kan passing di sana. Ya gimana? Iya beneran. Tiap bertamu dikasih makan, dikasih minum. Ada malah yang nelpon kapan datang, saya siapkan udang, kita makan-makan. Baik banget orang sana itu. Iya, makanya subur makmur saya. Yang tadinya saya join di Prudential itu berat saya 55 loh. Sekarang berat saya 85. Iya, karena emang baik-baik gitu loh orang di daerah. Nah, Cece ini pengalaman banget nih kayaknya Nunukan ya. Sering bolak-balik, Ce? Nggak pernah balik lagi habis merit. Oh, iya. Kalau saya masih setahun bisa 2 atau 3 kali saya bolak-balik.
Jadi Cuma memang masih ada sih beberapa nasabah sana masih. Kalau nambah-nambah ya by digital. Iya betul. Sekarang kan kayak gitu ya. Cuma Orang memang Dayaknya juga baik, haji-hajinya juga baik banget. iya baik-baik sih lumayan di sana tuh. Positif sih orangnya. Bener. Cuman ya itu selalu nanyain tipikal orangnya selalu minta kapan kesini Iya bener. gitu kali Bener. ya. Bener. Tadi sore saya barusan ditelepon lagi. Sering ke sana. Iya makanya tadi sore ada yang nelpon. Makanya panen. Dia nelpon gitu. Kapan datang? Saya carikan ikan ya yang seger-seger. Oh iya nanti rencana tanggal 7 saya bilang gitu kan, rencananya tanggal 7 saya datang lagi. Nah kayak gitu sih. Jadi ya memang saya selalu bermodalkan canvassing termasuk rekrut ya teman-teman ya. Saya membangun tim itu semua modal canvassing dan agent get agent. Nah saya tuh mulai cicil-cicil. Saya nggak pernah minta modal sama Koriki. Saya mulai cicil, saya beli sound, saya beli proyektor, kursi. Jadilah rumah saya sulap jadi ruang training, jadi kantor dadakan. Jadi ya itu sih teman-teman. Kalau saya nggak melakukan sebuah perubahan, mungkin nggak akan ada sesuatu yang bisa lebih besar lah. Nggak akan ada perubahan yang lebih besar kalau saya nggak melakukan perubahan kecil. Jadi perubahan kecil ini kan bisa membuat perbedaan yang sangat besar nih. Ibaratnya nih, api kecil, kalau kita berikan sedikit minyak kan pasti akan menjadi besar nih. Nah, hanya kita berikan sedikit perubahan dalam pemikiran kita, cara kita menjalani bisnis ini, maka ini akan bisa menjadi sesuatu yang besar. Gitu. Makanya jangan pernah sepelekan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita atau di hidup kita. Saya percaya yang namanya keberuntungan itu ada. Kenapa saya bilang keberuntungan itu ada? Karena pada saat saya canvassing pertama kali di Nunukan itu ya, Caya, saya ada closing, walaupun nggak banyak, tapi saya closing itu totalnya 13 juta, ya per bulannya 13 juta preminya. Buat saya, agen baru itu luar biasa banget sih. Jadi, mungkin biasanya kita kalau di kota besar ya, Caya, kalau kita di kota besar ngelihat orang pakai celana pendekan, kumus-kumus gitu, nggak usah disamperin lah gitu ya. Nah, tapi kalau saya sapu bersih. Kebetulan saya ketemu ada haji-haji, saya nggak tahu dia haji-haji kayanya di sana, dia lagi ngopi di depan warung. Justru Nah, yang kaya-kaya simpel-simpel orang sana. Benar. Ya. Semakin simpel semakin kaya, duitnya dibawa pakai karung. Bu Patricia tahu ini Kak, Haji Sabri? Tahu. Tahu ya, terkenal kan di sana. Iya, benar. Ini juga yang baru naik mobil-mobil jadi bupati. Sportnya ini kan. Itu anaknya nasabah saya tuh. Haji Sabri. Iya, yang ini kan kemarin dia mencalonkan, tapi nggak naik ya. Tapi cuma satu sih dari sekian anak. Ya itu yang Pak Arwan. Kurang sering ke sana. Haji Rani Sabri. Karena Arwan adiknya itu yang Arwan Sabri juga nyalonin kan kemarin bupati. Super duper tuh kalau Bu Patricia dapat. Keren. Iya, Ceh. Aduh. Kaya banget. Iya, banyak banget. Mereka kan bingung ya mungkin uangnya mau diapain ya kalau di daerah. Iya. Betul. Bu Patricia, kalau saya boleh tanya, boleh. Pada waktu di sana, kan tahun lalu ini kan justru tahun pandemi ya, tapi kok bisa sampai MDRT ya, Bu Patricia? Kira-kira kiat-kiatnya apa aja yang dilakukan Bu Patricia? Nah, Satu hari berapa jam, terus kira-kira itu apa aja yang dijual? Atau juga masih ketemu orang atau gimana Bu Patricia? Oke. Nah, jadi saya cerita lagi nih. Saya ini suka ngobrol orangnya, makanya tai lalat di mulut nih banyak banget. Jadi gini, Ceh. Tahun 2020 bulan Maret itu kan pertama kali corona mulai booming ya di Indonesia ya. Di Maret 2020 itu mulai ada PSBB. Nah, pada saat itu kan suami saya kan kerja di Nigeria ya, di Afrika. Nah, dia ini pulang cuti ke Makassar.
Terus pada saat pulang cuti, ternyata penerbangan lagi hancur-hancurnya. Banyak penerbangan yang sampai tutup karena pandemi corona ini, COVID-19 ini. Nah, akhirnya suami saya itu di PHK. Ini PHK ketiga kalinya di Maret ini. Nah, akhirnya saya sih udah nggak terlalu syok ya, maksudnya suami dipulangin gitu. Karena apa? Udah terbiasa gitu loh. Karena yang 2 kali yang sebelumnya juga udah pernah di PHK gitu loh. Cuma yang namanya kita tadinya punya penghasilan lebih, ternyata tiba-tiba plek langsung kepotong banyak banget ya. Nah, itu sangat mengganggu sih sebetulnya. Jadi tapi di satu sisi saya tuh senang banget suami saya pulang, karena memang saya rasa kayaknya udah cukup kerja di luar, karena kami selalu jauhan gitu, tiap 3 bulan atau 4 bulan baru ketemu, malah pernah 6 bulan baru ketemu. Nah, sebetulnya ya kasihannya ke anak-anak juga. Nah, terus saya menikmati, saya terlalu mungkin comfort zone ya. Di Maret itu kan suami saya pulang, jarang-jarang bisa ngumpul, anak-anak pun sekolah online gitu ya. Jadi Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, saya kayak orang liburan. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma Zoom di rumah, saya Zoom, dan saya hanya sekedar prospek lewat online aja gitu loh. Saya masuk comfort zone. Akhirnya di Agustus itu saya mulai sadar gitu loh, di akhir-akhir Agustus saya bilang, wah ini nggak bisa kayak gini nih. Saya nggak jalan-jalan bisnis saya di Prudential, saya merasa karena tim saya jalan gitu kan. Akhirnya saya masuk comfort zone. Saya bilang, kok saya gini gitu loh, ini nggak benar deh, suami udah nggak kerja. Terus saya juga mau terlalu menikmati hidup, wah bukan waktunya gitu loh, belum waktunya. Di umur segini mau santai-santai itu bukan waktunya gitu loh. Akhirnya kan karena nggak kerja, biaya hidup kan terus berjalan, kita nggak restruk ya, kan banyak, kalau KPR kan bisa restruk ya, nah kita nggak restruk, tetap bayar angsuran dan lain-lain. Akhirnya dana darurat kita mulai terkuras. Akhirnya saya bilang, Makassar kan zona hitam ya, merah ke hitam-hitaman, emang agak parah. Jadi saya bilang sama suami, ayo kita ke Kalimantan aja, saya bilang gitu. Mau nggak? Ya boleh. Nah, anak-anak kan mumpung lagi nggak sekolah langsung karena online, ayo kita bawa aja anak-anak. Nah, saya hitung-hitung budget nih. Tunggu. Oke, jadi saya bawa anak-anak saya gitu loh. Aduh, ini kalau saya naik pesawat ke Kalimantan, nah ini teman-teman yang sering ke Kalimantan nih tahu mesti harga tiketnya lumayan ya, hampir 2 juta ya. Nah, jadi saya berpikir gini, apa saya naik kapal aja ya? Kalau saya naik pesawat 8 juta uang saya berkurang. Tapi kalau saya naik kapal cuma 1,6 juta. Nah, akhirnya saya paksakan diri saya, udahlah untuk menghemat, jadi sama-sama nyampe Tarakan, cuma caranya yang berbeda. Mana yang bisa lebih menghemat ya? Akhirnya saya memilih naik kapal bersama anak-anak. Ini saya share ya fotonya ya, bentar. Sebenarnya saya ada slide sih. Nah ini pertama kalinya saya naik kapal, apalagi anak-anak saya seumur hidupnya inilah pertama kalinya naik kapal, termasuk suami saya. Jadi benar-benar yang namanya perjuangan banget, karena ini pengalaman pertama untuk anak-anak saya dan saya, keluarga lah pokoknya. Saya sekeluarga ini ada pengalaman pertama kami naik kapal penumpang yang besar itu, yang besar kapal Pelni ya. Ini loh, lihat tidurnya sampai kayak sate, tidurnya kerumunan gitu, padahal ini lagi bahaya corona. Dan alhamdulillah kami lolos tanpa kena corona. Nah, ini pada saat bulan September saya itu datang ke Tarakan. Nah, saya di Tarakan agak lama. Saya di Tarakan itu dari September, Oktober, November, Desember. Nah, pas bulan November, saya balik ke Makassar karena kebetulan kan saya memang banyak ngambilnya ke corporate ya, fokusnya lebih banyak ke corporate. Nah, saya ada lagi ikut tender corporate waktu itu sekitar 3.000 orang, di atas 3.000 orang. Nah, saya balik ke Makassar sama suami, anak-anak saya tinggal di Tarakan.
Nah, terus saya bilang, selesai saya meeting sama perusahaan itu, sambil nunggu pengumuman tender, ya udah saya balik ke Tarakan. Saya bilang sama suami, "Pak, tinggal aja di Makassar, biar mama aja yang jemput anak-anak, biar nggak terlalu banyak beli tiket. Nah, kalau saya sendiri kan saya bisa naik pesawat gitu ya." Nah, akhirnya saya balik ke Tarakan. 3 hari saya tiba di Tarakan, bulan November itu saya kena COVID. Nah, saya kena COVID bersama anak-anak saya. Anak saya yang 2. Dua-duanya kena COVID, kecuali suami saya. Jadi kami dalam satu keluarga, satu rumah, yang kena COVID. Yang belum kena COVID itu hanya suami saya. Nah, jadi saya dan anak-anak sudah kena COVID. Nah, sebelumnya kan saya ada canvassing di Nunukan tuh, Ceh. Nah, di Nunukan canvassing, terus ada satu haji, dia bilang gini, saya sudah tawarkan waktu itu preminya 600 juta per tahun untuk dia. Terus dia bilang gini, boleh, masukin aja saya. Nah, terus saya tawarkan lagi, pokoknya total saya dapat dari dia itu sekitar 800 juta API. Nah, tapi yang 200 juta dia langsung oke, langsung bayar. Yang 600 juta belum. Nah, sebelum saya tinggalkan Makassar, saya kan ketemu dia. Dia bilang, Patri, batal ya yang 600-nya. Saya ikut yang 200 juta aja. Oh ya udah. Tapi ini sayang loh Pak Haji, soalnya ini kan ada cashback 2 bulan. Nah, terus dia bilang, ya udahlah, nggak ada, uang proyek belum cair. Ya udahlah, saya pasrah. Ternyata di 30 November, jadi kan saya kena COVID itu, saya lupa sih, tanggal 11-an, tanggal 18-an. Nah, di tanggal 20-an tuh saya sudah mulai sesak nafas. Sesak nafas, telepon pun susah gitu loh. Telepon ke nasabah sudah nggak bisa. Sedangkan kalau by WA kan nggak efektif. Nah, persis di tanggal 30 November, saya telepon tuh Pak Haji. Pak Haji, saya bilang gitu, gimana dilanjutkan ya pengajuannya ya. Itu saya sudah nggak terlalu sesak, tapi masih terbata-bata lah ngomongnya. Tapi saya paksakan karena tanggal 30 November gitu, kejar issued. Akhirnya jam 10 pagi saya telepon, dia masih respon, iya nantilah dilihat, dia bilang gitu ya. Tahu sendiri kalau orang di daerah ya, nanti. Kadang juga ya benar nggak dibayar, kadang juga ya dibayar gitu. Akhirnya jam 1 saya follow up by WA. Pak Haji gimana? Ini udah jam 1 supaya cepat issued polisnya, karena kok nggak issued hari ini, cashback-nya nggak ada. Nah, akhirnya sampai jam 3 saya tunggu nggak ada. Saya pasrah, Bang tutup. Saya telepon teman yang kebetulan kacap BNI di Nunukan. Saya bilang, boleh nggak hold dulu, bantu dulu. Nanti kalau ada asistennya Pak Haji datang, Haji ini datang, tolong kabarin saya. Bener, teman-teman tahu nggak? Bang tutup jam 3. Asistennya itu datang jam 4 sore bawa uang di karung. Nyetor. Jadi nyetor cash. Lah saya bingung, lah nyetor cash gimana caranya? Ke Prudential masuknya clearing, kalau ke rekening Permata. Akhirnya saya bilang, udah cari aja yang punya ATM BNI, setor baru bayarkan lewat ATM. Ya alhamdulillah sih beres semua di tanggal 30 November itu sih. Dari si Pak Haji itu. Kayak gitu sih, kalau di daerah memang kita nggak bisa tebak ya. Kadang mereka tiba-tiba batalin, tiba-tiba mereka bisa setor. Kayak gitu sih. Jadi yang dari Pak Haji ini closing 800 juta ya? Kenapa? Dari Pak Haji ini akhirnya closingnya 800 juta ini? Iya betul, 800 juta. Itu ngambil produk ya kalau boleh tahu. Kenapa? Ngambil produk apa? Konsep PCB. Apa yang ikut tawarkan? Saya orangnya nggak, saya maaf, mungkin teman-teman di sini skill sellingnya sudah jago-jago. Kalau saya asli, saya modal bercerita. Itu saya bilang, hubungan saya sama mereka yang saya bangun. Jadi apapun yang saya ceritakan ke mereka, kadang mereka nangkepnya lebih mudah gitu loh. Jadi gini, saya kalau ke Tarakan itu bawa ini, lihat nih koper saya sampai segini banyaknya. Lihat nih ya. Nih, koper saya gede-gede kayak koper ke luar negeri semua. Saya bawa saya bawa 2 sepeda saya kalau ke Kalimantan. Untuk apa? Jadi saya kan memang suka pakai Brompton. Nah, jadi saya bawa sepeda Brompton saya ini untuk goes sama itu haji-haji di sana. Nah, saya ambil nyamannya mereka. Ternyata dia juga punya Brompton. Cuma mungkin edisi Bromptonnya yang seri biasa gitu loh. Jadi dia ngelihat sepeda saya, kamu pakai Brompton ya? Dia bilang gitu. Dia minta ajarin lah apa seluk-beluknya, cara ngelipatnya, dan lain-lain lah tentang perawatannya Brompton. Dia nanya ke saya. Saya temenin, ngobrol-ngobrol. Saya itu pokoknya prospek dia tuh menjelasin manfaatnya dia hanya berapa ya, nggak nyampe setengah jam, 15 menitan lah lebih, 20 menit lah, untuk ngejelasin produk. Sisanya sejam lebih itu bahas sepeda.
Kayak gitu sih. Jadi memang saya bangun hubungannya aja sih, C. Saya kalau ke teknik selling saya simpel banget. Saya bilang, Aji ini ada program bagus, bayarnya cuma 5 kali, Aji di cover sampai usia 88 Aji. Saya gituin. Saya cuma cerita begitu aja, dan saya ambil full non-medicalnya, tabel non-medicalnya. Harusnya premi ya Bu Patricia ya. Iya, PCB. Itu preminya harusnya 1,2 M, C. Harusnya total premi 1,2 M, tapi karena terbatas dengan tabel med, jadi hanya bisa isut yang saya yang penting ambil sebatas non medicalnya dulu biar bisa langsung isut. Nah, saya sudah ngobrol sama dia, Aji, kita bereskan dulu yang ini, nanti sisanya ya kalau sudah terbit polisnya, saya gituin. Jadi nanti ini dia nunggu saya lagi nih, makanya saya kan awal bulan minggu depan kan rencana datang ke sana lagi untuk ngeberesin sisanya. Kayak gitu. Harusnya preminya totalnya 1,2 lebih sih sebenarnya dari 1,2 M yang saya awalnya bikinkan. Mantap. Selamat Bu Patricia. Makasih C. Jadi memang membangun hubungan. Pendekatannya berapa lama ya? Sama Pak Hajinya ini. Pendekatannya berapa lama? Saya canvassing pertama kali di sana itu 2014. 2013. Ya, betul. 2013 akhir lah. Persisnya di 2014 saya start full canvassing di sana. Kayak gitu. Jadi memang saya bolak-balik terus. Waktu itu sempat gara-gara kan saya tahun 2018 ada closing corporate. Nah, waktu closing corporate itu ada setahun saya nggak pernah nongol di sana. Oh, itu udah hebohnya nanya-nanya, oh Prudential bangkrut ya, ini ya, itu ya, ya namanya orang di daerah ya. Kalau tak lama nggak nongol dipikir bangkrut, padahal suka didatengin. Iya, makanya. Tapi memang kemarin saya 2018 itu memang full banyak di Makassar karena cash corporate saya itu masih zamannya PAA corporate, jadi repot. Jadi 700 cash, 700 ilustrasi juga. Zaman dulu tuh 700 SPAJ juga. Jadi agak repot. Zaman dulu kan SPAJ masih manual, jadi memang saya full di Makassar bereskan itu aja. Oke Bu Patricia, terima kasih. Mungkin boleh dilanjutkan sharingnya lagi Bu materinya. Oke, baik. Saya sudah lupa nih di mana nih. Bentar. Oke, ini ada foto saya yang di sini. Nah, teman-teman bisa lihat nih mejanya parah banget nih, meja kayu kayak meja sekolah ya. Ini saya waktu itu masih sendirian 2013. Saya ngangkat mejanya sendiri, jaraknya lumayan jauh juga nih. Nah, jadi itulah enaknya kalau kita jadi bisnis di Prudential tuh enaknya dua gitu loh. Kita mau bisnis sendiri atau bisnis bersama. Nah, saya memilih bisnis bersama. Jadi makanya saya tuh lebih banyak ngerekrut supaya saya bisa suatu saat kalau tim saya besar, saya bisa fokus jualan, nanti tim saya juga bisa mencontoh dari saya gitu loh. Jadi lihat by example gitu loh. Jadi kita jangan cuma bicara-bicara doang tapi nggak ngasih contoh. Makanya saya kejar banget yang namanya MDRT di tahun 2020 karena posisi saya sudah full time dengan suami. Dulu kan selalu sendirian, jadi saya agak ketetaran juga ngurus anak, ngurus rumah gitu, terus mesti kerja di luar. Nah kalau sekarang kan sudah berdua, tenaganya sudah lebih ekstra. Oke, ini tim saya yang pertama ya teman-teman ya. Ini 2 agent pertama saya. Pertama kalinya kan saya masih sendiri itu datang ke Surabaya. Ini kedua kalinya saya ke Surabaya saya sudah bawa 2 agent. Ini dia agent pertama saya. Nah, setelah itu saya ke sana lagi dan membawa 15 agent. Bukan hal yang mudah membuka pikirannya tim kita untuk mau berinvestasi keluar daerah atau pergi ikut acara kayak goal setting atau final sprint ke luar pulau karena biaya pasti sudah cukup mahal. Nah, jadi memang ini teman-teman saya, tim-tim saya adalah memang orang-orang yang memang niat banget jalanin bisnisnya Prudential. Nah, teman-teman, jadi anak saya ini kan selalu ngelihat, saya kan suka open booth ya. Jadi anak-anak saya itu selalu ngelihat saya, Mama ngapain sih kok bagi-bagiin brosur gitu loh. Terus dia bilang, saya bilang,
enggak, ini mama bagiin brosur untuk ini jelaskan ke nasabah. Oh, cuma bagi-bagi ya. Akhirnya anak saya ngambil brosur nih teman-teman. Dia bagiin brosur, dia bilang, Om, ini untuk dana pendidikannya Adek, digituin. Dia bagi-bagiin, ini anak saya nih. Ini sampai sepupunya pada ngeliatin nih yang dua nih, anak kecil. Udah dikader dari kecil. Aduh. Oke, nah, oke teman-teman. Jadi selalu ingat pepatah ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau bahagia untuk 1 jam, tidur aja. Tapi kalau mau bahagia 1 hari, lakukan hobinya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau bahagia selamanya, bantu orang lain. Bantu tim kita, mereka mempunyai penghasilan, itu jauh lebih bahagia untuk kita. Jadi memang saya sekarang selalu berpikir bagaimana caranya saya membantu. Membantu siapa? Membantu mereka untuk memiliki penghasilan. Bagaimana membantu mereka agar bisa mengejar apa yang mereka inginkan, gitu sih. Oke, nah ini bad day, not birthday ya. Jadi nggak semua hari yang kita sudah planning kan akan tercapai sesuai dengan keinginan kita, teman-teman. Nggak semua apapun yang kita udah lakuin, sudah sesuai prosedur ya, itu akan berjalan mulus. Enggak, teman-teman. Nah, minimal setelah kita tahu tujuan, kita lakukan semua sesuai alurnya, paling enggak itu ada kemungkinan lah, entah gagal atau kita bisa berhasil. Kalau kita gagal, berarti percaya itu belum waktunya, teman-teman. Jadi tetap aja bersabar, tapi nikmatin aja prosesnya. Jangan malah nyerah. Kalau kita nyerah kan berarti kan nggak ada kemungkinan lagi gitu loh. Oke, nah waktu itu saya ingat nih teman-teman, saya pernah, bukan berarti kita leader nggak pernah ngalamin hal titik terendahnya kita, maksudnya down banget gitu loh. Saya juga pernah ngalamin teman-teman. Malah di tahun 2017 itu saya sudah hampir mungkin stop dari Prudential. Jadi tepatnya tuh tahun 2017 bulan Oktober ya, tanggal 15 Oktober, itu saya sama tim saya itu lagi canvassing di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, teman-teman. Kalau saya ke Kendari itu saya nyetir sendiri ya teman-teman. Itu kalau nggak salah sehari semalam lah. Nah, saya nyetir, saya bawa tim saya, jadi kami canvassing di sana. Nah, sebetulnya di tahun 2017 itu adalah titik terapuh saya sih. Terapuh tuh maksudnya harusnya kan saya semangat ya, saya baru AM gitu loh. Di 2017 kan saya naik AM ya. Saya mempromosikan beberapa leader, harusnya kan itu momentum semangatnya saya gitu loh. Tapi waktu itu di posisi bulan Oktober itu suami saya di PHK kedua kalinya. Pada saat itu ya, jadi ini alurnya maju mundur nih teman-teman. Jadi tuh suami saya di PHK untuk kedua kalinya dan ibu saya tuh sakit. Nah, sakitnya sakit diabetes. Jadi komplikasinya mama saya tuh lumpuh terus buta. Jadi benar-benar ketergantungan akan orang lain gitu loh. Jadi saya gantian sama kakak saya, jagain mama saya. Nah, terus yang buat saya bingung itu dulu saya bingung, saya kerja, saya ninggalin mama saya. Tapi kalau saya nggak kerja, suami saya lagi di PHK. Jadi benar-benar bingung gitu loh. Nah, jadi saya berpikir, oh saya harusnya lebih giat lagi dong agar bisa menutupi kebutuhan dan keinginan kami gitu loh. Tapi masalahnya ibu saya kan juga butuh saya, benar-benar ketergantungan teman-teman, berpindah dari satu tempat ke tempat lain udah nggak bisa sama sekali. Nah, saat saya canvassing di Kendari pada saat itu saya selalu teringat nih dengan ibu saya, kok saya ada di sini sih, bukannya saya harusnya nemenin ibu saya gitu loh, mama saya. Jangan sampai saya belum sempat berbakti malah keburu dipanggil Tuhan gitu ya. Akhirnya di saat tim saya lagi berkembang-berkembangnya dan saya baru promosi AM dan saya cetak leader-leader baru, ini saya mengalami dilema yang cukup besar. Galau pol kata orang. Nah, gimana ya saya bisa lewati ini semua. Nah, tapi saya memutuskan teman-teman, pada saat saya canvassing di Kendari, saya memutuskan dan saya bicara ke tim saya waktu itu berempat ya. Saya bilang sama mereka, tolong ya, saya per 1 November saya nggak jalan dulu di Prudential. Saya mau fokus dulu urus mama saya. Saya nggak bisa temenin kalian, tolong kalian jalan sendiri. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Kalian sudah cukup pintar semua, saya gituin. Tolong
saya per 1 November jangan terlalu diganggu dulu karena saya mau fokus. Nah, karena saya berpikir gini, kalau bisnis saya di Prudential masih bisa saya kejar, teman-teman. Tapi masalah umur kita nggak ada yang tahu. Nah, teman-teman saya atau tim saya sih sempat kaget ya, kok saya mau stop dulu di Prudential dengan kondisi yang lagi bagus gitu loh. Nah, tapi mereka berusaha mengerti karena mereka tahu kondisi mama saya. Nah, akhirnya saya kembali ke Makassar waktu itu tanggal 25 Oktober. Jadi waktu itu saya 15 Oktober canvassing ke Kendari, tanggal 25 saya balik ke Makassar. Dan saya selesaikan semua apa yang masih nyantol-nyantol kerjaan saya, kayak kode agent dan lain-lain, klaim dan lain-lain, saya bereskan karena target per 1 November saya mau benar-benar fokus ngurus mama saya. Karena kebetulan saya tuh agak orangnya perfeksionis gitu loh. Kalau yang di rumah nggak beres, saya nggak akan keluar. Jadi itu jeleknya saya. Jadi saya bilang saya harus memang fokus, kalau memang mengurus mama saya, ya saya akan fokus. Nah, tapi teman-teman, di saat saya memutuskan 1 November saya mau full time mengurus mama saya, bukan full time di Prudential ya, malah fokus ngurus mama saya, tapi Tuhan punya rencana lain. Nah, mama saya itu meninggal di 30 Oktober 2017. Itu 30 Oktober 2017. Selama saya jadi agent, itu mama saya itu termasuk orang yang paling mendukung saya. Kenapa saya bilang mendukung? Mama saya kan buta nih. Kalau saya pulang canvassing, kan saya buka pintu tuh. Mama saya tuh biasanya duduk di ruang tamu gitu. Gimana Patri hasilnya hari ini? Iya, Ma, ini closing. Padahal nggak ada, teman-teman. Nggak ada closingan. Saya pikir karena mama saya buta, saya bisa bohongin. Jadi, kan kasihan juga ya kalau mama dengar gitu loh, nggak closing, kasihan anakku gini-gini, kan selalu ditanya kerjanya tuh ngapain aja. Ini jalan dari toko ke toko dan lain-lain lah, saya gituin. Mama bilang, sabar ya, nanti juga kamu akan sukses. Selalu itu, selalu nanti nak ya, sabar, kamu akan sukses nantinya. Kamu akan sukses nantinya. Ternyata teman-teman, orang yang termasuk yang menyemangati saya jalan di Prudential malah meninggal dunia gitu loh di tahun 2017 di tanggal 30 itu. Mama saya itu, jadi saya merasa gini, mama saya benar-benar membebas tugaskan saya gitu loh. Membebas tugaskannya berarti mama maunya saya fokus dong kerja. Nggak usah urus dia lagi gitu loh. Malah saya dikasih jalan untuk bisa fokus dengan bisnis saya gitu loh. Nah, akhirnya saya di November Desember itu makin down, teman-teman. Bukannya malah ini ternyata mama saya membebas tugaskan saya gitu. Harusnya kan saya semangat. Di awal-awal enggak, teman-teman. Saya loyo seloyo-loyonya. November Desember tuh saya sudah nggak mau jalan. Tapi itu teman-teman kembali ke tujuan kita dari awal ya. Kenapa kita mau join di Prudential gitu loh. Saya ingat kalau saya stop sampai di sini, saya punya tim yang sudah rela resign. Akibat apa? Akibat edukasinya saya juga. Jadi teman-teman rata-rata tim saya itu orang-orang yang full time gitu loh sebagai agent Prudential, mereka resign gitu. Jadi saya punya tanggung jawab di situ, punya tanggung jawab termasuk ke mereka, ke nasabah-nasabah saya. Nanti kalau ada apa-apa kok saya lepas tangan, saya nggak mau seperti itu. Akhirnya saya kembalikan, saya tuh orangnya suka bicara sama diri sendiri, rada gila sih maksudnya, mungkin suami saya juga agak heran, saya tuh kadang suka ngomong, sabar, sabar, saya suka ngelus dada saya, sabar, sabar, ini lewat, kok ini bisa, saya suka kayak gitu loh. Jadi penting teman-temannya kita suka ngomong sama diri kita sendiri, itu berarti ngomong sama diri kita sendiri itu seperti kita menghargai diri kita. Oke, nah di saat Desember itu saya ingat ada acara leadership di kantor agensi saya. Jadi saya datang ke Surabaya. Saya benerin gitu loh. Karena saya tahu saya jauh dari sistem, saya nggak ada kantor, saya nggak mungkin curhat ke agent saya atau leader di bawah saya. Jadi saya paksakan memang saya ikut acara leadership waktu di agensi saya di Surabaya. Saya datang, dan benar teman-teman, ingat di saat kita sudah lemas, loyo, bergabunglah kembali ke orang-orang yang memang tujuannya jelas gitu loh, tujuannya jelas yang memang benar-benar aktif di Prudential. Karena kapan kalau kita loyo dan kita semakin menghindari mereka, kita akan semakin hilang gitu loh.
Jadi kita yang harus bisa menguatkan diri kita. Motivasi dari luar percuma kalau bukan dari dalam diri kita yang mau berubah. Oke. Nah, akhirnya pada saat saya datang ke Surabaya itu adalah hal kecil yang berimpact besar buat saya. Sebenarnya hal kecil, saya tinggal merubah aja cara pikir saya. Oh enggak, ini mama saya suruh saya tetap di Prudential, makanya mama kasih bebas tugaskan saya. Harusnya pada saat itu. Cuma saya memang aslinya down banget dan saya butuh teman-teman yang merangkul saya karena saya jauh dari sistem itu. Akhirnya karena perubahan kecil itulah, keputusan kecil itulah makanya saya akhirnya mendapatkan perubahan yang cukup besar dan saya masih ada sampai hari ini di Prudential. Oke. Nah, ini tadi sudah ya teman-temannya. Soalnya saya loncat-loncat tadi pas lagi pembahasannya. Oke. Oke, teman-teman, saya selalu melakukan self reminder ya. Saya selalu mengingatkan ke diri saya. Saya selalu baca-baca yang kata-kata seperti ini ya. Tidak apa jika merasa lelah setelah berjuang. Tidak apa jika merasa sedih atau kecewa karena kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Tidak apa jika merasa cemas atau khawatir tentang masa depan. Tidak apa juga jika ingin menangis karena beban yang dirasakan terasa sangat berat. Semua yang kita rasakan itu wajar, teman-teman, karena pada hakikatnya kita adalah manusia. Kita bukan robot, jadi memang ada waktunya memang di saat kita titik terendahnya kita, saatnya kita melakukan pause dulu. Pause adalah kita berhenti sejenak sebelum kita merespon sesuatu. Jangan sampai kita lanjut terus malah mengakibatkan sesuatu atau mungkin jadinya ceroboh, teman-teman. Jadi kalau di saat teman-teman lagi mengalami hal yang kurang baik, kalau saya pribadi, teman-teman, saya selalu ada pause-nya, tombol pause-nya. Oke, pause ini adalah memberi ruang atau kesempatan bagi kita untuk berpikir sejenak, teman-teman, supaya nggak gegabah. Pause ini juga memberi kesempatan untuk kita menentukan apa yang akan kita lanjutkan selanjutnya. Oke. Pause ini juga memberikan kita kesempatan untuk berempati. Nah, pause juga yang memberikan kita waktu untuk menenangkan hati. Ini termasuk kalau kita lagi sebel sama tim kita. Saya pernah sebel sama tim saya. Karena sampai pindah agensi loh tim saya itu. Dan tapi itu pause itu menenangkan, jangan sampai kita mengungkapkan sesuatu malah akibatnya kita akan menyesal setelahnya. Jadi teman-teman, jika terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, mungkin kita bisa berhenti sejenak. Kayak kasus saya kemarin, saya akhirnya berhenti sejenak. Sejenak saya mungkin cukup lama, bukan cuma 35 detik, tapi cukup lama. Tapi memang saya ada di downhill, teman-teman. Saya benar-benar ada di jurang pada saat bulan November-Desember itu semenjak mama saya meninggal. Untuk saya bangkit keluar dari jurang, saya butuh benar-benar tenaga yang ekstra gitu loh. Harus benar-benar mental saya benar-benar kuat gitu loh. Jadi teman-teman kalau terjadi sesuatu yang seperti ini, saya sarankan lebih baik berhenti sejenak, pikirkan apa yang akan kita lanjutkan, yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, teman-teman selalu ingat ini kalau kita sedih. Permasalahan, ingat teman-teman, permasalahan dalam hidup merupakan vitamin untuk tumbuh dan berkembang. Segala sesuatu dalam hidup ini hanya bersifat sementara. Oke, nah teman-teman sekarang mungkin kita belum tercapai apa yang kita inginkan, tapi kalau kita terus berusaha, Tuhan pasti melihat seberapa jauh perjuangan kita. Setiap perjuangan yang kita lakukan, walaupun kecil, itu adalah sebuah kemajuan, teman-teman. Jadi walaupun kecil itu adalah sebuah kemajuan. Jadilah orang-orang yang selalu berpikir, oh besok aku akan lebih baik, oh aku akan lebih baik besok. Jadi selalu berpikir, selalu bicara sama diri sendiri, apa yang akan aku lakukan besok supaya aku bisa lebih baik. Malam ngobrol lagi sama diri sendiri. Oh hari ini apa yang sudah aku lakukan? Apakah aku sudah cukup produktif? Apakah aku sudah sesuai dengan tujuanku di Prudential ini? Nah, ini pesan, karena gini ya teman-teman, karena saya memang lebih fokusnya ke ngembangin tim. Saya lihat ada beberapa leader juga yang selalu melihat segala sesuatunya dari segi omset. Saya percaya memang kita lihat produktivitas dari omset, tapi kita nggak tahu kondisi mereka, teman-teman. Jadi buat teman-teman leader atau teman-teman yang sudah memiliki agent,
teman-teman ingat, memahami bukan menghakimi ya. Kita nggak pernah tahu apa saja yang sebenarnya orang lain alami dan lalui di kehidupannya. Setiap orang bisa aja sedang berjuang dengan sesuatu yang kita sendiri nggak paham gitu loh. Kita belajar memahami bukan menghakimi. Kita belajar menguatkan bukan untuk menjatuhkan. Oke? Nah, teman-teman, ini yang sering saya lakukan kalau malam. Saya suka ngomong sama diri saya sendiri. Ini adalah seperti penghargaan untuk diri kita sendiri, teman-teman ya. Jadi gini, teman-teman, jangan selalu kita mengapresiasi orang, oh kamu luar biasa, terima kasih ya, wah kamu hebat banget gitu. Kita selalu mengapresiasi orang, tapi kita tidak mengapresiasi diri kita sendiri. Nanti kita bisa cepat bosen. Tapi saya rasa leader-leader di sini, teman-teman di sini sudah tangguh-tangguh semua, keren-keren. Teman-teman, saya selalu baca seperti ini. Saya pegang dada saya gitu ya. Terima kasih diriku telah menjadi pribadi yang tangguh. Teman-teman bicaranya benar-benar dari hati. Jadi kayaknya kita ngobrol sama diri kita. Terima kasih diriku menjadi pribadi yang tangguh dan kuat dalam menjalani dan melewati tantangan hidup selama ini. Terima kasih hari ini engkau temukan saya dengan ini. Jadi teman-teman, hargai setiap usaha yang telah kita lakukan. Jadi itu yang membuat saya kuat jauh dari sistem. Sampai saat ini saya masih satelit. Bukan agensi. Dan itu bukan hal yang mudah saya lewati hampir 8 tahun ini. Jadi itulah yang menguatkan saya. Saya selalu berbicara dengan diri saya. Selalu saya latih untuk berbicara dengan diri saya sendiri. Oke, mungkin itu aja materi dari saya. Teman-teman mungkin kalau ada yang bertanya boleh. Tadi soalnya kita juga sambil tanya jawab juga ya. Halo. Putus ya? Jelas Bu Patricia. Jelas Bu Patricia. Saya kira putus. Mungkin ada yang mau ditanyain? Bu Patricia kan dari Tarakan ya, betul ya? Terus betul. Apa yang membuat Bu Patricia akhirnya menyeberang ke Nunukan gitu ya? Kalau saya kan memang awalnya memang ada referensi gitu ya, tapi ternyata yang buka jalan saya di sana memang bukan referensi, justru orang-orang Kalimantan sana sendiri. Nah, itu apa yang membuat Bu Patricia bisa nyebrang ke Nunukan dan kerjain di sana seperti itu? Oke. Kok nggak wilayah Tarakan gitu loh? Apa yang membuat Ibu menyeberang ke sana dan memang di sana nggak ada izin memang? Gitu. Iya. Betul. Jadi sebetulnya gini, Ceh, kalau saya selalu berpikir kalau kita, karena saya modalnya kan canvassing ya, Ceh ya, mungkin karena toh kalau saya kemanapun saya akan kuat gitu loh. Jadi saya selalu berpikir Tarakan udah, kebetulan Tarakan itu kan kita punya kantor agensi juga, Koriki juga punya di Tarakan, dan agennya juga sudah cukup banyak. Saya bilang kenapa saya nggak ekspansi aja keluar Tarakan, seperti itu sih. Dan saya percaya bukan berarti saya selalu berani berinvestasi gitu loh. Saya nggak takut rugi. Saya nggak tahu. Saya kadang modal nekat gitu. Orangnya modalnya tuh wes gerasak gerusuk lah, maju aja dulu. Nanti ada kendala baru saya pikirkan. Jadi saya selalu memang menyebar. Nah, termasuk ke Berau, saya ke Berau, ke Tanjung Selor, saya ke Tanjung Selor, Malinau, Nunukan. Jadi memang saya keliling, Ceh. Memang nyari lah. Memang saya membutuhkan database. Kayak gitu sih. Terus itu pertama kali itu di apa namanya? Apa yang Bu Patricia lakukan waktu di sana? Waktu pertama kali kenalin ke nasabah-nasabah sana gitu loh. Apakah toko-toko dulu atau langsung ke haji-hajinya seperti itu? Saya sisir tuh. Maksudnya saya betul-betul dari toko ke toko, Ceh. Jadi saya keliling. Jadi saya waktu itu sewa motor sih ya di sana ya. Sewa motor, saya jalan benar-benar misalnya, oh ini toko ini saya belum datengin, ya nanti akan saya datengin kalau orang yang nggak ada. Jadi saya benar-benar saya sisir. Tapi sambil saya sisir, saya akan keliaran, pas saya ngobrol gitu, saya lihat rumah gede. Itu siapa ya yang punya rumah? Kayak gitu sih, Ceh. Nanti abis itu baru saya mulai masuk. Saya ngetok pagar, iya. Saya cuek, masuk rumah juga saya masuk.
Dan itu follow up terus berlanjut ya, Bu Patricia ya, follow up. Iya betul. Jadi saya itu apapun misalnya kayak nasabah lagi bikin status di WhatsApp atau di Instagram, saya biasanya pasti komenin. Tapi saya nggak selalu melulu membahas tentang prudential. Jadi bahas aja apa yang mereka lakukan, saya bangun hubungan ya, kembali yang tadi, saya bangun hubungan dengan mereka. Lumayan lama juga sih. Saya waktu itu sama Pak Haji yang saya baru-baru closingin 800 juta API itu, dia ini pertama kali closing sama saya tuh 2015. Dia ikut premi waktu itu 25 juta per bulan. Kebetulan yang saya tawarkan adalah cover utang. Karena saya tahu dia pengusaha, saya bilang apalagi anaknya masih kecil-kecil, saya bilang Pak Haji anaknya kan masih kecil-kecil, justru Pak Haji ini harus kita lindungi, kita cover. Pak Haji kalau boleh ngambil fasilitas di bank berapa ya? Maksudnya modal usaha. Dia cerita dia butuh dia ambil 10M. Nah, akhirnya saya buatkanlah CCB untuk 10M. Zaman dulu kan belum ada produk tradisional. Nah, akhirnya bertahun-tahun kan 2015 ya, 2014 tuh saya closing 2015 closing dia itu di awal. Itu di tahun 2020 baru saya bisa closing dia lagi. Berjalannya waktu itu berapa setelah tahun 5 tahun. Iya betul. Setelah 5 tahun saya baru bisa closing dia lagi. Dan pada saat itu usahanya sekarang udah jauh lebih maju ya, si Pak Haji tadi. Benar. Tadi kan hanya 10 miliar doang utangnya ya kan, dengan sudah bertambah nih kok. 25 juta sebulan ya. Sekarang jauh lebih besar lagi ya, sehingga bisa ikut 800 juta ya. Betul, tapi sebetulnya bukan 800 juta aja kok. Itu 200 juta itu baru dari manfaat kesehatannya, 200 jutanya. Yang 600 juta itu kemarin PCB dan masih kurang. Saya sudah bilang sama dia, Aji, idealnya sekian. Saya bilang kayak gitu. Oke. Jadi dia tunggu saya datang lagi. Itu ngitungnya Bu Patricia sampai dapat hitungan 1,2 API untuk haji itu gimana? Enggak, saya lihat dari yang benefitnya dulu gitu loh. Benefitnya dulu. Jadi kalau mau ngambil UP gede kan harusnya kan unit link ya, karena kan PCB mahal. Cuma dia orangnya ini suka kalau duitnya bisa balik, Ceh. Apalagi bayarnya tenornya pendek. Jadi begitu saya ngomong, Aji, bayar aja 5 kali. Saya gituin. Jadi mereka bayarnya tahunan, dia bayarnya tahunan. Jadi saya bilang, Aji, udah bayarnya cuma 5 kali doang. Saya bilang kayak gitu. Kalau Aji ikutnya, kemarin kan sebenarnya saya tawarkan 1,5M. Totalnya 1,5M itu udah termasuk asuransi kesehatannya. Yang kesehatannya kan 200 juta API. Nah, 1,3M ini itu full untuk PCB-nya. Cuma karena saya kejar issued, jadi saya ambilkan batas non medical. Waktu itu kan saya bukan PEC ya. Jadi cuma bisa dapat 1,6M. Terus saya bilang, Aji, anak-anak diikutkan juga bagus loh ini. Toh nanti untuk modal usahanya nanti. Aji hitung-hitung nabung tapi ada proteksinya, saya gituin. Jadi anak-anaknya semua diikutkan juga 5 kali bayar juga. Jadi saya selalu edukasi yang haji-haji itu 5 kali bayar supaya mereka nggak ruwet. 5 tahun gitu itu ya. Terus kita bilangnya dana kembali itu ya, walaupun 80 walaupun usia 88 ya. Iya, tapi saya bilang tahun ke-20 ya Aji ya baru bisa balik full. Itu pun kalau balik full Aji tarik semua polisnya tutup. Jadi mending biarin aja Aji. Saya bilang. Bu Patricia, jadi tahun lalu berapa case Bu Patricia? Saya 1,2M. Berapa ya? Nggak nyampe 20 ya kayaknya. Tapi udah 1,2M ya Bu ya, luar biasa. 1184 kok. Iya, keren banget ya. Harusnya 12, cuma yang sisanya isutnya di awal tahun, jadi nggak masuk. I see, ya, baik. Iya Bu, makasih Bu. Gitu sih kok. Jadi memang saya sebetulnya fokusnya ke corporate sih ya. Ini kebetulan karena pandemi, teman-teman juga mau gerak, saya nggak bisa paksa karena mereka punya ketakutan akan COVID, jadi ya saya jualan pribadi gitu sih. Makanya ini adalah MDRT. Bu Patricia, yang corporate jualan apa, Bu? Saya waktu itu yang corporate jualan apa, Bu Patricia? PA corporate, C. Pada saat itu masih PA corporate. Saya total API dapat dari. Ya? Nah, ini baru mau yang Pruwok, saya baru ikut tender ini. 3.200 tenaga kerja. Bu, itu kayak gitu Bu Patricia bikin proposal gitu ya di perusahaannya ya? Betul. Saya buatkan nanti proposal. Siapa yang menang gitu ya? Betul, tapi saya selalu masuk pendekatan lewat serikat dulu, C.
Oh, lewat serikatnya. Iya, karena gini, saya mau masuk langsung ke manajemennya kan nggak bisa tuh, biasanya ketahan-tahan sama security ya. Betul. Nah, jadi saya selalu pendekatan itu ke serikat-serikat yang vokal. Yang vokal itu yang berani bersuara ke perusahaan. Jadi setelah saya pendekatan ke mereka, mereka senang dengan benefit yang saya tawarkan, mereka akan buka jalan saya ke perusahaannya. Loh Bu, serikat-serikat gitu berarti tiap kota itu mestinya ada serikat ya? Contoh kayak Tiap pabrik-pabrik gitu perusahaan, ya? betul. Tiap perusahaan Surabaya pasti gitu? ada serikat. Oh, oke. Apalagi Jadi kalau tenaga kerjanya di nggak atas 50. masuk melalui HRD-nya atau mungkin direkturnya atau Kalau perusahaan yang di kecil, perusahaan itu? kalau perusahaan kecil, kalau tenaga kerjanya cuma 100-an, mungkin bisa langsung ke owner-nya gitu loh. Tapi kalau sudah bicaranya ratusan sampai 500-an lah ke atas, kita kayaknya lebih bagus lewat serikatnya. Kayak Sering gitu Bu kan. closing besar gitu sampai nembusin serikatnya sampai ribuan gitu? Kalau yang lalu sih saya cuma gini ya, kalau closing corporate itu prosesnya lama karena apa, bukan kayak individu, begitu mereka sreg langsung iya gitu, enggak ya, prosesnya lama. Tapi, yang saya closing-in yang lalu itu, saya dapat total API 1,6 M. Waktu itu saya sempat top NLC kayaknya, East Java. Itu karyawan semua ya, Bu, ya? Karyawan semua 700 orang. 1,6 M? Iya. Cuma waktu itu saya, selisih tipis sama yang top corporate-nya. Tipis banget. Yang Pak Bayu itu ya, Pak Bayu itu ya? Bukan, Koko kayaknya zamannya dulu tuh waktu di Singapura waktu itu pengumumannya kayaknya. Waktu NLC Singapura. Oke. Gitu sih, Oke, Bu Patricia. Bu, boleh kan kalau kita belajar tentang corporate, Proworks gitu, kalau nanti ini diperkenankan WA gitu? Boleh, C, boleh. Nanti saya kasih lihat contoh proposal saya kalau saya masukin. Saya sudah print itu hard copy gitu. Jadi saya kalau masuk ke perusahaan saya sudah ada bekal. Saya tetap canvassing corporate juga lewat HRD gitu atau lewat direksi. Enggak semua lewat serikat kecuali kalau memang yang besar-besar ya saya lewat serikat. Masuknya Prowork ya, Bu ya, atau Procinta? Betul, sekarang saya masuknya Prowork. API-nya kecil sih memang. tapi kalau dengan Procinta, ini kan saya ada nih rencana di Nunukan itu sekitar 50 tapi orang kadang itu saingannya BPJS loh, Bu. Saingannya BPJS kan, makanya kadang saya masuknya Procinta. Tapi kita termasuk murah banget ya. Ini untuk kita closing KPM aja misalnya nih, teman-teman KPM belum ada yang buka Prowork, itu UP 1M itu preminya cuma 1.200.000 per tahun. UP 1M. 1M, preminya? Iya, 1.200.000. Oh. Murah banget. Jadi teman-teman KPM kalau minimal ada 50 orang yang daftar, nggak mesti agent loh ya, mungkin keluarganya agent mau didaftarin juga, nah itu boleh, itu cuma 1.200.000, apalagi kita lagi ada promo 25% khusus campaign KPM. Oh. Ayo yang mau jadi itu agent. Itu Prowork ya, Bu ya? Iya kok. Jadi kita minimal 50 orang tenaga kerjanya itu boleh ngambil UP 1M. Dan murah banget, 1.200.000. Satu kantor ya, Bu ya? Satu kantor ya? Iya, satu siapapun kantor. Dewi, siapapun keluarganya siapapun juga boleh. Anggota keluarganya juga boleh. Ikut Pak Menko. Itu hangus ya. 1M loh. Hangus ya. Iya, hangus. 200 ya kan itu corporate itu corporate. Tapi murah loh, 1,2 setahun ya, Bu ya? Iya, setahun. Karena bayarnya tahunan. 100.000 kan? Iya, karena dia bayarnya harus tahunan kalau corporate. Tanpa usia ya, Bu ya, Bu Patricia? Tanpa peduli usia? Sebetulnya kalau di bawah 65 kok ya. Kalau di atas 65 itu dia ada perhitungan sendiri. Oh, kalau di bawah 65 tadi itu ya 1,2 tetap ya? Iya. Benar loh. Kalau di bawah 65-nya dia misalnya 50-an, jadi gini kok, dia akan melihat rata-rata usia. Oke, ya. Jadi misalnya dari 50 orang ini yang 40 orangnya anak muda, yang 10-nya ini tua. Misalnya tuanya ya mungkin usia 50 ke atas. Itu akan mempengaruhi premi. Jadi selalu saya pisah gitu loh. Kalau misalnya ada yang tua, UP-nya saya bedain supaya ketahuan preminya berapa. Jangan disamain UP-nya.
Karena kok disamain kena prorata ke kitanya. Oh, jadi dua corporate atau dianggap tetap satu corporate? Dua plan aja. Oh, dua plan. Iya. Dibikinkan 2 plan. Tergantung kebutuhannya mau berapa plan. Iya. Oke, terima kasih Bu Patricia. Terima kasih Bu Patricia. Ya, makasih ya untuk waktunya ya, Ce ya. Ya, luar biasa. Thank you banget. Keren ilmunya. Wah, ini ada ininya ya, sertifikat online. Thank you ya teman-teman ya. Thank you ya ya. Terima kasih Bu Patricia. Terima kasih Bu waktunya. Ya, maaf ya sharingnya seadanya karena memang juga ya sangat asik tanya jawabnya. Saya sampaikan apa yang udah saya lewatin aja. Iya. Thank you banget ya ya waktunya. Oke, thank you. Thank you ya Bu. Ya, pagi. Thank you. God bless you Bu Patricia. Ya, thank you. Sebetulnya kita ada apa sih namanya? Ada hadiah ya buat sharingnya Bu Patricia. Bisa tolong Nanda. Hah? Nah, terima kasih Bu Patricia Musrid atas sharingnya malam ini. Orangnya udah hilang. Udah, nah ini teman-teman. Kita lanjutkan dengan dari Pak Andri ya, ada sharing. Dipersilakan waktunya Pak Andri. Bu Liang nih, nanti juga ada Bu Dewi mau sharing-sharing sedikit ya mengenai pengalaman dia beberapa saat 2 minggu terakhir ini. Ya. Mantap. Ya, yuk kita berikan pada Pak Andri saat ini. Oke, terima kasih ya Pak Michael, Bu Liang nih ya. Oke, baik, selamat pagi teman-teman. Pagi semua. Pagi, Andri. Luar biasa dasar, yes ya. Oke, baik, ini saya dikasih waktu berapa menit nih? 1 jam, 2 jam, 3 jam? 15 menit, Pak. 15 menit, ya. Oke. Sampai jam 12 malam, Pak. Iya, jam malam ya ini ya, nggak kerasa saking semangatnya soalnya. Oke, baik, nggak lama kok ya. Jadi sebelum saya share slide saya, teman-teman, saya mau reminder ada beberapa informasi baru ya akan saya sampaikan ke teman-teman. Tadi saya mau nambahin Pak Michael pas waktu Pak Eko sharing ya terkait dengan promosi, bener ya. Jadi tahun ini untuk promosi tahunan itu masih dengan diskon target ya teman-teman ya. Jadi ketika tadi Pak Eko sampaikan ini kesempatan, ya memang ini kesempatan teman-teman. Yang tadinya untuk naik AAD itu 400, sekarang hanya 300 saja. Di mana untuk promosi AD yang tadinya 1,2 M, ini cukup dengan 900 juta saja. Ya, persistensi masih tetap sama 85%. Cuma ada perbedaan dari sisi agentnya, agent aktifnya. Ya, di mana kalau peraturan sebelumnya untuk naik AAD, agent aktifnya jumlahnya sama sih, 4 teman-teman. Cuma peraturan yang lama itu boleh agent lama semua. Tapi di promosi 2021, kalau mau naik AAD, itu harus punya 4 agent aktif. Di mana 2 diantaranya itu harus agent baru. Itu bedanya sih. Cuma itu aja. Jadi harus ada agent barunya. Dan dia harus aktif. Dan polisnya itu harus aktif sampai 31 Desember 2021. Itu aja bedanya. Kalau AD itu sama, tetap 6 jumlahnya, teman-teman. Cuma 3 diantaranya harus agent baru di bawah pengawasan langsung. Itu ya, teman-teman. Jadi itu aja. Yang lainnya tetap sama, dengan tahun yang lalu. Gitu ya. Pengawasan langsung maksudnya rekrutan langsung ya, Pak? Iya, rekrutan langsung. Atau rekrutan agennya langsung juga lagi ya? Nanti akan masuk di bawah pengawasannya langsung. Gitu, ya. Oke, saya mohon izin untuk share slide saya ya, teman-teman. Pak, jadi di luar AAD, Pak ya. Jadi kalau dia promosi AD dengan mempromosikan AAD, maka maksudnya di luar AAD itu ya agennya, Pak ya. 6 itu ya, Pak ya. Ya, betul. Di luar. Betul. Oke, sudah kelihatan slide saya?
Pak, mohon maaf Pak, kalau promosi AAD dengan minimal pribadi nggak Pak? Atau nggak perlu? Untuk promosi AAD, apakah perlu ada harus pada produksi pribadi atau 300 juta itu bisa dari tim-tim di bawahnya saja semuanya? Nggak ada ketentuan, bisa dari tim semua. Cuma yang ada perlu ini kalau misalnya ada AAD sejajar. Ya, ada case nggak ya di sini? Pokoknya kalau ada AAD sejajar, ketika mau pakai omset AAD yang sejajar itu, omset pribadinya harus 400 kan, gitu. Tapi kalau naik AAD itu nggak ada kok, minimal pribadi berapa nggak ada, itu semua dari Sorry Pak, kalau pakai omset sejajar, omset pribadinya harus 400 untuk naik jadi AD maksudnya? Yes, betul, untuk naik kalau jadi seperti AD. Pak Eko mau mempromosikan 2 AAD misalnya, yaitu calon agen A, direct rekrutan, dan calon agen B mungkin rekrutannya si A. Nah, kalau misalnya seperti itu, tusuk sate gitu Pak. Posisinya belum AAD sejajar kan? Belum. Boleh dipakai semua, nggak ada syarat. Nggak ada syarat ya Pak ya? Langsung dipakai semua, asalkan belum AAD sejajar. Kalau tusuk sate Pak, si Pak Eko ngerekrut A ngerekrut B. Nah, B-nya AAD, A-nya juga AAD. A-nya gimana Pak? Diulangi ya. Pak Eko ngerekrut si A. Si A ngerekrut si B. Jadi kan tusuk sate ke bawah kan Pak. Nah, si A dan si B-nya mau promosi juga sama-sama. Nah, si A bisa memakai omsetnya si B itu yang produksi pribadinya aja kan? Iya betul. Jadi intinya kalau yang sama-sama mau mengajukan promosi, yang berhak pakai itu adalah perekrut langsung. Yang direkrut langsung. Perekrut langsungnya. Gitu sih. Ya, ada lagi Pak? Udah. Oke, sip. Langsung ya. Pertama dari saya mau reminder teman-teman terkait dengan perwarisan. Jadi dari Jawa Timur itu sudah ada 1.500 lebih sih yang sudah ambil sertifikasi. Jadi bagi teman-teman di sini yang belum ambil sertifikasi perwarisan, saya sarankan nanti segera ambil sertifikasi teman-teman, karena syarat untuk bisa jualan perwarisan ini harus ambil sertifikasi. Itu teman-teman bisa lakukannya melalui Prufos. Di sini sudah ada ya di flyer untuk cara mengambil sertifikasinya. Itu ya teman-teman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah ini saya mau reminder, ini baru weekend kemarin keluar teman-teman. Ya, bahwasannya ini pasti happy banget ya, karena teman-teman ini adalah sniper ya. Walaupun kali ini mau coba bangun tim, tapi ini kalau ada kesempatan kan nggak boleh dilewatkan ya. Kalau ada yang mau buka polis dengan UP gede, ini jadi kesempatan juga teman-teman. Jadi untuk batas non-medical limit ini diperpanjang sampai 31 Maret teman-teman. Untuk PCB 88 dan Prucinta. Ya, jadi ini juga bisa jadi hal baik juga, kabar baik juga buat teman-teman nanti disampaikan kepada calon nasabahnya. Gitu. Nah, tidak hanya PCB 88 dan Prucinta saja teman-teman, tapi untuk manfaat kesehatan ini juga ada lagi, tapi ini bukan sampai Maret teman-teman. Perhatikan periodenya ya, ini hanya sampai Februari aja. Nah, ini ada flyer revisi ya, mengacu yang flyer revisi ya teman-teman ya. Jadi kemarin sempat pastikan kalau nggak salah Pak Willy atau Pak Vincent ya, sempat tanya ke saya, ini benar ini hanya Mei 3? Ya saya bilang benar, karena flyernya rilis ternyata lain hari, ternyata direvisi gitu teman-teman. Jadi teman-teman mengacunya yang flyer revisi. Gitu ya, ini untuk yang PET agent, jadi PET nggak dipisah-pisah ya, ultimate, reguler, ya kan, eksekutif itu sama. Gitu, jadi nggak ada dipisah-pisah seperti PCB 88 atau Prucinta. Pak, back yang tabel sebelumnya Pak? Nah, itu tolong bisa dijelaskan kembali ke tabel sebelumnya. Oh, yang ini PCB 88 dan ini. Nah, tolong dijelaskan ke teman-teman apa itu non-elite club, apa itu elite club regular, apa itu elite club eksekutif dan elite club ultimate. Oke, saya jelaskan ya. Jadi mulai yang dari non-elite club ya. Jadi kalau non-elite club itu adalah agent biasa, dia nggak dapat trip ya ataupun MDRT. Nah, kemudian kategori elite club reguler itu bagi agent yang capai trip Pro Premier Club, baik produser ataupun leader. Itu nanti masuknya Pro Elite Club reguler. Ya, kemudian kalau yang Pro Elite Club eksekutif itu dia yang capai Star Club. Star Club, Double Star Club itu Elite Club eksekutif.
Nah, kalau yang ultimate itu apa sih? Yang Presiden Kabinet Club dan MDRT Register. Jadi kalau dia register MDRT, berarti jelas dia adalah Elite Club Ultimate. Tapi kalau hanya Star Club, Double Star Club saja, baik kategori produser ataupun leader, dia masuknya yang Elite Club Eksekutif. Gitu ya, clear ya, Pak Mik? Oke, jadi teman-teman bisa kejar tuh. Jadi salah satu keuntungannya apa? Batas non-medicalnya lebih tinggi kalau dia member Elite Club dibandingkan dengan agent yang non-Elite Club. Itu sih. Oke. Bisa dilanjut ya Pak Mik ya? Silakan Pak, silakan. Oke, jadi ini untuk tabel non-medicalnya. Kemudian berikutnya ya teman-teman, ini ada New Agent Activation Campaign. Saya perlu reminder aja. Ini untuk agent baru yang full license-nya Oktober sampai Maret nanti. Di mana nanti bisa ada tambahan 1,6 juta, syarat wajibnya pokoknya di Q1, fokus saja dulu Januari, Februari, Maret, itu minimal 2 polis dulu. Syukur kalau bisa lebih. Ya, nanti kita reminder lagi di Q2-nya. Jadi pokoknya intinya bagi teman-teman yang punya agent, mungkin di sini yang join ya agent baru yang mulai 1 Oktober, ya, itu pokoknya fokus dulu aja minimal 2 case di Q1 Januari, Februari, Maret. Ya, di mana per polis minimal 6 juta. Ya, pakai Prulis, nasabah, register Pals. Itu aja sih. Nanti di bulan Mei, April atau Mei ya nanti kita reminder lagi untuk bisa dapatkan yang maksimal 1,6 gitu. Kemudian berikutnya, nah ini untuk rekrutmen juga masih disupport ya teman-teman, support untuk teman-teman perekrut. Jadi kalau teman-teman registrasi Bitly, ya teman-teman jadi per perekrut itu bisa dapat 50.000 per full license teman-teman. Ya, dan ada tambahan lagi, biaya ujian AAJI atau ASI-nya akan dibayari oleh Prudential dengan syarat, nah ini gratis tapi ada syaratnya ya, melakukan penjualan 1 polis maksimal 2 bulan setelah tanggal ujian. Itu akan gratis teman-teman, baik AAJI atau ASI. Nah, aktivasi tadi sudah saya jelaskan di flyer sebelumnya tadi, teman-teman. Jadi support-nya kalau nanti achieve semua, dari 1 full license itu bisa sampai 2 juta, 2.003.000, teman-teman. Gitu, luar biasa. Ya, jadi ini bisa teman-teman manfaatkan support yang luar biasa dari manajemen. Kemudian berikutnya, saya mau reminder juga, ekstra komisi Prucinta dan PCB 88 masih berlaku ya, teman-teman ya. Karena saya amati juga teman-teman mulai beralih ke jualan tradisional ya teman-teman. Jadi untuk dapat ekstra komisi 10% pastikan minimal bayarnya, cara bayarnya, metodenya semesteran teman-teman. Kalau bulanan atau 3 bulanan nanti nggak dapat ekstra komisi 10%. Itu aja baik Prucinta ataupun PCB 88. Kemudian ini juga teman-teman MDRT bonus early bird ya. Ini syaratnya ada 2, harus tape target FYCP dan juga minimal net API harus tape. Ya, target FYCP-nya 484 ya saya bulatkan dan juga API-nya dalam 3 bulan atau Q1 itu harus minimal 250 juta. Teman-teman nanti akan dapat bonus early bird-nya 15 juta dan juga bonus MDRT-nya 15 juta. Jadi kalau di total nanti teman-teman bisa 30 juta kalau tapenya di bulan Maret. Tapi kalau capeknya di Desember gimana, Dik? Ya berarti teman-teman nanti hanya dapat bonus MDRT-nya saja sebesar 15 juta. Kayak gitu ya. Kemudian tidak hanya itu, masih berbicara tentang MDRT, ini ada MDRT Experience, ini untuk semua produser ya, teman-teman. Nanti diambil top 200 nasional dengan minimal net API-nya 300 juta. Ya, tapi periode kontesnya ini Januari sampai Maret ya, teman-teman, tidak sampai Desember. Gitu. Jadi teman-teman bisa perhatikan ini, nanti teman-teman akan berangkat ke Beijing, teman-teman. Kalau teman-teman menang masuk top 200 produser. Kemudian berikutnya, nah saya mau reminder tentang bonansa juga, teman-teman. Ya, ini untuk produser, saya mau reminder sekali lagi, jangan sampai lupa untuk bisa bonansa. Pastikan setiap closing teman-teman lewat Prulis. Dan jangan lupa nasabah register Pals. Ya, kalau yang syarat 1 dan 3 mungkin teman-teman udah terbiasa ya, tapi yang nomor 2 ini teman-teman perlu perhatikan. Ya, itu untuk bonansa, untuk yang new business. Dan juga untuk yang bonansa upgrading atau alteration, teman-teman. Ya, yang perlu saya garis bawahi di sini yang bisa masuk bonansa kenaikan premi ini yang issued-nya polis yang issued sebelum 1 Januari 2021.
Ya, Q1 200%, bonansanya Q2 100% nanti. Jadi ketika teman-teman mau upgrade, ada baiknya teman-teman maksimalkan di Q1 karena bonansanya lebih besar nanti dibandingkan Q2. Gitu. Kemudian berikutnya ini update informasi acara ya teman-teman, ini besok banget ya, acara khusus Jawa Timur dan Jawa Barat, khusus regionnya Pak Didi ya, TH Pak Didi. Ini kita bikin acara gimana sih caranya rekrut di situasi yang seperti ini. Jadi ketika teman-teman mungkin nanti ketika ikut acara ini all ya untuk agent dan leader teman-teman, barangkali teman-teman bisa dapat inspirasi gimana sih rekrut gitu. Itu besok jam 10 teman-teman jangan lupa nanti registrasi ya teman-teman, linknya juga sudah ada gitu. Nah kemudian selain acara besok, ayo kita rekrut juga ada di sini untuk yang ini teman-teman, leader power session dengan pembicaranya nanti Bu Linda Wijaya ya, KPM Owner Pro Victory teman-teman. Jadi ini khusus untuk leader teman-teman nanti hari Rabu ya, tanggal 3 Februari jam 9. Di hari yang sama juga tapi sorenya itu baru ada agent power session. Paginya leader, sorenya nanti agent. Ya, jam 15 mulainya jam 3 sore. Jadi nanti teman-teman jangan lupa registrasi untuk nanti bisa dapat inspirasi di bulan Februari ini biar lebih dahsyat lagi. Ya. Kemudian hari berikutnya nanti besok Kamis, minggu ini ya, besok Kamis ya, tepatnya jam 13.30 ya teman-teman, kita akan bahas terkait dengan warisan teman-teman. Nanti ada review produknya yang akan dibawakan oleh Pak Farid dan Bu Ira, dan juga nanti yang akan berikan sharing terkait dengan jual warisan nanti Bu Tan Irin. Ya, jadi boleh teman-teman nanti bisa join biar dapat inspirasi gimana sih caranya